Langsung saja kita rakit di bagian blok mesin ataupun blok head. Jangan lupa itu ada seal clamp in dan X. Itu kalau sudah penyekuran harus diganti seal clampnya. Kalau masih kalau misalkan sudah jelek, ganti sajalah, murah, nggak mahal-mahal amat. Dan di sini klep sudah mantap tuh, udah herang ataupun glowing, tidak ada kebocoran lagi untuk klep X ataupun klep in. Udah mantap, udah jos, dijamin motor hidup 100% dan tidak ada kendala lagi. Nah, kemudian kita pasangkan per klep, yang rapat simpan di bagian bawah dan yang renggang simpan di bagian atas. Kemudian retainer kita pasangkan, dan juga untuk kuku macan atau bisa disebut kuku klep, kuku retainer. Nah, di sini saya menggunakan bekas dari makanan anak-anak, itu bekas makanan dari Sipah. Mau gunakan karet ban bekas dalam juga boleh, mau pakai lap ataupun kain juga boleh, mau pakai jempol yang kuat juga boleh sajalah, asalkan jangan digedor pakai palu martil, nantinya bisa bejat untuk di bagian block headnya gitu. Nah, kemudian sama yang satunya lagi, pasangkan per klep, retainer, kuku macan. Jangan lupa dilumasi dulu oli, supaya apa? Supaya biar tidak kaget saat pas pertama dihidupkan. Dan di sini kita ketuk-ketuk supaya tidak ada kemecelangan ataupun kendor di bagian kuku klep. Di sini sudah aman semuanya, udah mantap, sudah jos. Kemudian kita pasangkan untuk rocker arm. Untuk rocker arm itu tidak bakalan terbalik karena dua-duanya itu sama, tidak ada pen ADS. Kalau misalkan untuk Honda Beat ataupun Honda Vario itu ada pen ADS nya, jangan sampai terbalik. Kalau ini mah Yamaha mah bebas, mau bolak-balik juga boleh-boleh saja. Untuk pen pelatuknya juga sama, bisa dibalik bolak-balik juga bisa gitu. Jangan lupa dilumasi dulu oli biar tidak baret ataupun tidak sesut saat dihidupkan mesin gitu. Sama, tidak akan kebalik juga karena sama-sama panjangnya dan sama lebarnya untuk diameter pen pelatuk. Nah, kita pasangkan yang satunya lagi, jangan dulu dikencengin, maksudnya bukan dikencengin, tapi jangan dulu di setel klep, nanti saja di atas kalau sudah pemasangan baru di setel klep, karena suka berbeda. Di bawah sudah disetel, nanti pas dipasang suka beda gitu. Jangan lupa ada plat penahan pen pelatuk, itu harus terpasang ya, jangan sampai tidak terpasang. Nah, di sini saya agak seret sedikit, tapi udah alhamdulillah masuk karena kurang pas. Untuk bearing noken as lumasi saja pakai oli. Oli apa saja bebas, yang penting yang bagus lah olinya. Jangan oli kobok ataupun jangan dikasih cai ataupun air. Nah, pasangkan untuk plat penahan pen pelatuk dan penahan bearing itu bersamaan. Menggunakan kunci L, bukan L bintang, tapi menggunakan kunci L, bukan T sih, maaf, aduh balelol sedikit. Menggunakan kunci L5, kencangkan secukupnya saja, karena kalau lupa ataupun tidak dipasang itu bisa menyebabkan si pen pelatuk mecelang keluar dan bersama bearing noken as, dan nantinya bisa membabat ke semua blok mesin, akhirnya bejat dan jajan 1 juta ke atas. Itu jangan sampai lupa tidak terpasang. Untuk bagian bos spin the wall juga sama, harus dipasang. Jangan lupa karena itu sepele tapi bakal menyebabkan fatal kalau lupa dipasang. Kemudian saya tidak melakukan pergantian untuk di bagian packing, masih bagus, masih menggunakan packing yang lama, packing yang bawaannya gitu. Cuman saya di sini dikasih lem sedikit saja, lem tipis-tipis saja, boleh dari tribon apapun juga boleh sajalah. Yang penting lem, mau dari tipe sealer yang high temperatur itu bagus. Cuman saya menggunakan lem tribon yang biasa saja. Nah,
Mantap, pokoknya sudah jos. Untuk area piston saya sudah bersihkan untuk atasannya gitu. Untuk bibir pistonnya sudah dibersihkan dari kerak-kerak yang membandal ataupun mendagleg. Sudah mantap lah, pokoknya mah sudah bersih. Tinggal rakit saja, dihidupkan, kemudian kasih ke konsumennya, udah langsung cair. Bisa buat beli jajan, rokok gitu ataupun kopi. Nah, kemudian pasangkan untuk lidah tensioner. Jangan sampai lupa tidak terpasang ya. Perhatikan 2 buah spindle dowel itu harus terpasang. Ingat, karena sering banget yang lupa tidak terpasang ataupun hilang. Pasangkan blockheadnya. Kita keluarkan dulu itu untuk rantai ketengnya, bukan keluarkan tapi tarik ke atas, biar supaya apa, biar masuk ke dalam gitu. Nah, udah plak, udah mantap. Kemudian kita pasangkan untuk plat ataupun bisa disebut ring blockhead, itu ring baut. Kalau Yamaha mah betah lah kotak, jadi tinggal pasang. Jangan lupa ada panah, itu tandanya yang panah itu menghadap ke atas. Karena kalau menghadap ke bawah ataupun ke kiri, ke kanan itu gak bakalan masuk untuk ring plat tersebut. Jangan lupa pasangkan ke 4 buah mur 12. Jangan lupa untuk baut L itu yang panjang ada ringnya, jangan sampai lupa tidak terpasang. Pasangkan atas bawah. Kencangkan saja secukupnya, jangan dulu dikencangkan. Maksudnya jadi istilahnya apa ya, rapat sajalah. Kita kencangkan dulu yang ke 4 buah mur tersebut menggunakan kunci T12 ataupun kunci sok 12. Nah, kita kencangkan secara menyilang ataupun secara merata. Jangan terlalu kencang. Kalau pakai manual itu harus dikira-kira. Jangan sampai terlalu kencang. Kalau misalkan kencang, nantinya suka seret di bagian bearing noken as. Suka terjepit, soalnya bukan terjepit tapi suka seret. Kencangkan saja secara menyilang dan secukupnya. Mau pakai kunci torsi boleh, mau pakai kunci manual juga boleh. Di sini saya mentutorialkan cara manual saja. Nah, jangan sampai seret itu ya untuk bearing noken as. Jangan terlalu edan teuing make ototnya gitu. Secukupnya saja, dan kemudian kencangkan di bagian baut L tersebut yang 2 buah itu atas bawah harus. Nah, kan udah mantap. Kemudian kita setel untuk bagian klep in X. Saya di sini menggunakan puller gig ataupun disebut alat khusus. Mau pakai piling juga boleh, cuman lebih optimal dan lebih maksimal itu pakai alat khusus. Yang in saya setel di bagian 0,8, yang X ukuran 0,12 mili. Kenapa saya agak rapat sedikit? Karena kalau dikasih agak renggang nantinya suka ada bunyi kletek ataupun kemericik di bagian blok tersebut, bagian mesin. Saya rapetin saja karena nanti juga memuai sendiri, supaya mesinnya halus, adem, ayem, dan mantap pokoknya. Kalau dikasih di 0,10 untuk in, nantinya suka ada kletek-kletek lah, gak nyaman didengarnya gitu. Kencangkan menggunakan kunci L yang ada lubangnya. Kemudian kita tes, udah mantap, nggak seret dan nggak longgar. Pokoknya harus pas. Yang X juga sama halnya seperti yang in, cuman perbedaannya yang X saya kasih di 0,12, mau dikasih 0,10 boleh, mau dikasih 0,13 juga boleh. Cuman di sini saya caranya memakai ukuran 0,12 mili.
lupa guys, sambil ngerokok sambil ngopi, karena kalau tidak ngerokok dan tidak ngopi suka ada tunduh, kalau enggak nunutan. Kalau kata bahasa Sunda mah nunutan, nantinya tijengklang. Nah, kemudian kita pasangkan untuk gear timing. Jangan lupa ada garis di blockhead dan di gear timingnya ada garis, itu harus sama, harus pas. Misalkan kurang pas, tinggal geser saja menggunakan obeng min. Kalau misalkan kurang atas ataupun kurang bawah, eserkan sajalah pakai obeng min. Nah, harus pas ya sama garis cowakannya di blockhead. Untuk piston itu harus berada di TMA ataupun disebut dengan titik mati atas, karena kalau misalkan piston berada di titik mati bawah nantinya enggak bakalan ngetop. Nah, di sini sudah mantap, sudah terpasang, sudah ngetop. Kencangkan saja dan pasang baut 10-nya. Jangan lupa itu menggunakan kunci 10 sok, mau T mau sok juga boleh saja, yang penting jangan memakai kunci pas. Tahan magnetnya, kemudian kencangkan. Kalau pakai impact cukup 3 kali jetrek saja itu sudah mantap, sudah kencang. Kemudian untuk tonjokan ketang ataupun tonjokan tensioner itu kebawahin sajalah. Kalau sudah ditopin gitu tinggal setel. Untuk penyetelan di bagian gear timing ataupun tonjokan ketang itu jangan terlalu kencang, karena kalau misalkan kekencangan nantinya bisa bunyi ngiung. Kalau enggak ngiung itu susah hidup biasanya gitu. Kalau terlalu kendor nantinya suka kemericik dan si gear timing pun bisa loncat. Satu mata mah gitu. Harus pas. Kemudian pasangkan untuk karetnya. Itu fungsi karet untuk tidak bukan untuk tidak, tapi supaya tidak bocor angin. Karena kalau lupa tidak dipasang nantinya suka ada bunyi suara ces di bagian rantai ketang. Karena sering banget dapat motor yang lupa tidak terpasang untuk di bagian karetnya. Nah, harus mantap ya. Kita cek putar-putar, cek juga di bagian setelan klep, udah mantap, udah jos, udah tinggal dihidupkan, langsung dicairkan ke konsumennya gitu. Nah, kita melakukan pengecekan oli harus naik ya. Kalau misalkan sudah naik itu sudah mantap untuk para mekanik, udah tenang. Kalau belum naik saat diengkol-engkol itu gak tenang, berarti ada yang masalah di bagian pemasangan ataupun di bagian oil jalur jet gitu. Jangan lupa olinya dicek masih ada apa. Udah saat kalau misalkan udah habis ya isi lagi gitu olinya. Di sini oli pun sudah keluar dan lancar. Pokoknya ini motor dijamin 100% hidup nyala dan tidak bakalan ada kendala lagi. Kemudian kita pasangkan karet head atau karet head. Di sini saya tidak melakukan pergantian untuk karet cop headnya, masih bagus. Cuman dikasih lem saja sedikit untuk di bagian cowaknya, karena dari situ suka rawan kebocoran. Nah, dan di sini pun udah azan duhur, alhamdulillah. Habis ini langsung saja kita sholat. Tipis saja pakai lemnya, jangan terlalu banyak, nanti kalau misalkan kebanyakan lem suka lambere, nggak enak dilihatnya. Jadi sedikit saja, tipis-tipis, nggak perlu banyak-banyak lah.
karena karet kop headnya nggak saya ganti. Kalau yang baru mah tidak usah dipakai lem lah, udah mantap. Kemudian pasangkan ke blok headnya, dan jangan lupa untuk bautnya pasangkan. Ada 2 buah baut 10 atas bawah, pasangkan, kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu pakai otot aderai, nantinya bisa patah. Cukupnya saja. Nah, kemudian kita lap-lap, harus bersih dari sisa-sisa lem tersebut. Jangan lupa untuk koper engine kita pasangkan kiri kanan. Nah, udah mantap lah. Kalau udah gini mah udah tenang, oli sudah ada, kompresi sudah ada, pokoknya udah mantap, udah tinggal dihidupkan. Jangan lupa untuk baut-bautnya jangan sampai lupa ataupun pindah domisili. Aduh, maaf agak sedikit ngadehem karena ada rehak ataupun dahak yang mengganggu. Untuk jenis Mio J, Mio M3 itu Yamaha suka sering mengalami loss kompresi atau hilang kompresi. Karena apa? Karena kalau misalkan motor kurang perawatan, ya begitu efeknya nantinya gitu. Suka ada kendala di bagian motor. Jadi rutin-rutin sajalah untuk perawatan ataupun servis motor gitu, biar mantap motornya gitu. Karena kan ini sistemnya diasil. Diasil itu apa? Diasil itu aluminium silikon, jadi tidak memakai liner boring ataupun tanam boring, tidak memakai gelasan boring gitu. Jadi misalkan kalau kalau misalkan ngebul nih harus ganti 1 set blok pistonnya gitu. Mau dipakai liner boring juga boleh, cuman untuk pistonnya di custom ya, memakai vario ataupun beat gitu bisa, cuman di custom, lebih irit biaya. Dan di sini udah mantap lah, motornya sudah terpasang semuanya untuk bagian mesin. Sambil dicek ulang, jangan sampai ada lupa yang tidak dikencangkan ataupun tidak ada yang kepasang, nantinya beresiko fatal ataupun beresiko tinggi gitu. Nah, pokoknya kencangkan untuk baut-baut koper engine-nya sampai kencang. Kemudian untuk throttle body kita pasangkan. Untuk throttle body sudah saya melakukan pembersihan, jadi langsung saja kita pasang dan kita rakit. Untuk bautnya jangan sampai tertukar, karena itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Kalau yang pendek simpan di bagian yang kiri ataupun yang kanan. Simpan di bagian yang yang sebelah kiri. Nah, langsung saja pasangkan kerangkanya. Jangan lupa pasangkan soket-soketnya, soket TPS, ISC, soket O2 itu harus sampai terpasang. Di sini motornya sudah hidup, udah mantap lah. Mungkin segitu saja videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap men.